Customer Journey. Ini saya ambil dari buku Sprint, terinspirasi bukan saya ambil. Terinspirasi dari buku Sprint. Jadi kalau boleh dikatakan ini dari Sprint X dikalikan dengan tadi practical problem solving. Ya, jadi kalau Anda baca mungkin sudah agak sedikit berbeda dengan di buku Sprint. Kenapa? Karena begitu saya pas baca, wah ini berat banget untuk diterapkan oleh UKM kita. Makanya kita adakan penyesuaian. Nah, intinya sebetulnya apa sih PR kita itu yang paling besar saat ini adalah konversi duluan kan? Ya, habis konversi baru retensi. Kalau produknya sudah ngangenin, insya Allah konversi retensinya juga akan tinggi. Oke? Nah, nilai konversi yang rendah seringkali disebabkan oleh alur yang tidak user friendly. Saya fokus sini duluan, tapi nanti Anda bisa ambil filosofinya bahwa customer journey ini penerapannya tidak hanya untuk menaikkan conversion rate, ya, tapi juga bisa untuk yang lain, termasuk itu desain produk, desain kemasan dan yang lain-lain. Oke. Nah, yang mudah dan indah bagi kita, karena kita ini programmer tuh, ya, mudah bagi programmer, belum tentu nyaman bagi konsumen. Ini kita harus tahu, ya. Termasuk juga bagi pengusaha pun juga belum tentu itu nyaman bagi konsumen. Nah, tugas kita itu sebenarnya membuat konsumen itu nyaman supaya konversinya tinggi, betul nggak? Ya, lanjut. Ini yang simple lah, yang paling sering mungkin Anda lihat kan. Ini sebenarnya desain, ya. Ini user experience. Orang cenderung jalan pintas seperti ini kan. Nah, salahkah si usernya? Tidak. Salahnya si mereka yang tidak membuat desain berdasarkan user. Ya. Oke, jadi harusnya kan dibuat jalan satu lagi di sini juga boleh kan? Kalau enggak langsung belok ke sini aja gitu. Ya, enggak harus belok ke sini. Ini kasih jalan satu lagi, ya. Selesai. Di sini kasih taman pojokan. Ya, jadi tata kotanya dapat juga iya, terus user experience juga dapat. Oke, saya ambil contoh lagi kan. Ini tahun lalu, jadi saya ambil gambarnya tahun lalu. Apa yang nggak beres ini? Hah? Sering nggak kita ngalamin seperti ini? Sering ya? Apa ini nggak beres? Nah, sebelah kiri, ya harusnya sebelah kiri, tapi di sebelah kanan kan? Jadi kita cebok pakai tangan atau tangan kiri? Kita nyemprot tangan atau tangan kiri? Ini ya, ini mungkin bule mungkin ya dia. Bule ya. Ini susah banget loh. Kenapa dia susah masang ke sini? Mungkin dia sudah terlanjur masang klosetnya baru. Iya, ini harusnya sebelah sini ya. Dia taruh sebelah sini yang gampang. Ya kan? Gampang tapi akhirnya nyusahkan seumur hidup. Benar nggak? Pas bangun rumah itu juga begitu tuh. Ada yang namanya kayak gorong-gorong di pojokan kamar mandi saya kan. Itu ngecembeng, kan? Airnya mengenang, kan? Mengenang dikit lah, dikit aja. Terus saya bilang sama tukangnya, Kang, itu mengenang tuh mengenang. Terus apa dia ngelakuinnya apa? Digini sama dia, saya dibilang aja. Terus saya bilang sama dia gini, nah, baik ya, itu mengenang kan? Ya, digini sama dia. Udah bayangin belum? Ya, udah pernah mikir nggak kalau akan ngelakuin ini, ya, ini membuat saya setiap hari selama seumur saya hidup di sini, ya, saya harus hidup terus. Ya, coba misalkan hidup saya 40 tahun lagi lah, ya, 40 tahun saya harus hidup terus. Ya, sementara sampai ya ngerjain sebentar aja dibenerin itu, ya keramiknya, biar agak sedikit macam begini, biar masuk ke dalam lubang, itu nggak sampai 1 hari. Tahu? Ya Pak, kerjain. Saya udah kayak gitu udah dongkol dan nggak mau saya. Pak ya, saya ya itu repotnya kalau saya udah masuk rumah itu ya udah perfeksionis sudah nggak karuan gitu kan, bangun salah aja. Jadi kalau saya kayak gini nih, ini nggak rata nih, bongkar, kerjain lagi. Sampai terakhir itu saya usir. Tukangnya karena sapu enak ini. Ya, udah, makanya rumah saya setengah jadi, nggak jadi. Karena saya usirin dah. Ya, kamu kerja loh, kok nyari cepet kok. Ya, ini Riko ini perlu diperhatikan ya Riko ya. Jadi kalau nanti pas bangun kamu sudah kayak gini ya. Makanya rumah kok jadi. Ya, siap. Enggak, nanti kan kalau misalnya nanti kan kontraktor ini kan dibantu sama Riko kan, harus perhatikan seperti itu. Kan ini ceknya. Ya, jadi nah gini ya, ini buat saya mengganggu, itu mengganggu dan yang lain-lain. Dan mungkin teman-teman nggak percaya kalau saya itu yang benerin
Kan begitu ada yang bocor kan di atas kan, saya manjat ke atas sendiri, saya benerin. Ya, manjat ke atas atap tuh, ya, dan nggak pakai tangga, ya. Soalnya apa? Supir saya pun nggak berani naik. Ya itu alhamdulillah, ya. Dulu hidup saya lama, jadi pengalaman saya banyak. Nanti ya, kalau anak sekarang mungkin jarang naik manjat-manjat kayak gitu kan, ya. Nah, kita bisa manjat ya, kayak gini nih, saya manjat ke atas itu cuma kasih satu bambu ya, manjat sampai atas yang begitu. Nah, anak-anak sekarang mungkin kan tidak mengalami hal seperti itu kan. Udah saya panjat sendiri ya, saya beli aku saya semenin sendiri, saya tutupin sendiri kan gitu ya. Ya udah gitu, daripada kita mengandalkan orang siapa, ya. Nah, cari tukang di sana Jawa Barat juga nggak mudah. Kalau Jawa Tengah mungkin banyak, ya. Di Jawa Barat bentar, wait, aduh, beda deh. Hanya materi nih ya. Oke, lanjut ya. Design user experience, ya. Nah, jika konsumen punya pilihan, maka jangan ngomong harap maklum akan ditinggalkan sama mereka. Oke, kita sering kali ngomong gini, harap maklum ya Bu ya, harap maklum ya Pak ya. Gundulmu harap maklum ya. Kamu tak kasih tahu biar kamu lebih baik, kok kamu malah ngomong harap maklum. Itu paling menjengkelkan udah ngomong harap maklum. Ya, harusnya apa? Maaf ya Bu, maaf ya Pak, selesai. Kita segera perbaiki, selesai. Ya, nah, cuman kita seringkali tidak mendapatkan feedback. Kenapa? Karena orang Indonesia itu kalau ya, kita orang Timur, kalau seandainya ada yang nggak memuaskan, kita cenderung tidak mau konfront. Benar nggak? Cuman beda sama saya, sama ayah saya. Ayah saya ngajarkan yang berbeda. Jadi suatu saat ya, dan ini sering terjadi, kita makan di luar kota, terus kemudian waiter itu salah menyajikan sesuatu gitu. Kemudian mungkin entah tata keramanya atau apakah ya, ayah saya negur, suruh saya pulang. Ayah saya, mbak, boleh kesini sebentar. Nah, kalau saya nggak gitu, Mbak, sini Mbak. Nah, gitu. Kalau ayah saya nggak, ayah saya suruh Pak, mbak, boleh kesini sebentar. Nah, ini Mbak ya, saya kasih tahu Mbak ya. Nah, kan gini. Tahu Mbak, kenapa gini? Tahu. Nah, proses. Di mobil saya tanya sama ayah, Pak, kenapa sih Bapak kok ribet banget harus kasih tahu orang yang kita belum tentu ketemu lagi sama dia. Saya bilang itu, tak ayah saya bilang, ya tugas Papa itu harus kasih tahu dia. Dia mau ketemu Papa pagi atau tidak, bukan urusan Papa. Gitu ya saya. Ngerti ya? Mungkin hal yang seperti gini langka, sudah langka ya. Benar nggak? Kita, udahlah, bukan urusanku gitu. Mungkin sebagian mengatakan dia nggak bertanya ngapain aku urusan dia. Sebagian begitu. Enggak, kita punya otoritas atau tidak gitu aja. Kita kan ukur kan challenge and response. Kalau ayah saya mengatakan challenge and response. Ayah saya sudah mengukur duluan kira-kira bisa ngomong, nggak bisa ngomong, jangan ngomong. Jaga waktu timing ya. Tidak selalu harus kita ngomong haram, nggak ngomong gitu juga kan ya. Nggak selalu begitu kan. Lihat timingnya, lihat kedekatannya juga. Nah ini kan pas kebetulan ibaratnya ada posisi, kenapa nggak diomongin? Ya, itu saya orangnya seperti itu. Dan saya niru cuma lebih kasar. Mulai memperbaiki lebih halus lagi. Oke ya. Nah, saya buat namanya 7 langkah memperbaiki customer journey. Ya. Biar gampang gitu kan, pakai kata-kata 7 kan. 7 itu angka, ya. Langkah 7 langkah itu dibuat kemudahan. Ya, ingat rumusnya. Problem, solusi, kemudahan harus lebih solusi dan kemudahan harus lebih besar daripada problem atau daripada resisten yang ada. Oke ya, itu konsep change, perubahan. Nah, mencari masalahnya lebih dahulu. Sebetulnya masalahnya itu apa? Ini kan mirip kan sama yang tadi kan? Mirip kan sama clarify the problem. Jadi ada masalah-masalah, terus kita cari kira-kira masalah mana ya yang harus kita selesaikan, ya. Klarifikasi suatu masalah. Sama yang sama tadi ya, saya lanjutkan ya. Peta alur proses, gambarkan alur saat yang terjadi saat itu atau saat ini, ya. Paham ya? Ini sama seperti tadi juga bagi sesuai dengan bagian dan job description-nya, karena ini penerapannya sudah jelas di perusahaan kan. Ya, kalau yang tadi problem solving tadi itu tidak harus di perusahaan, keseharian pun bisa juga. Ya, di rumah kita juga bisa juga. Yang ketiga, simulasikan. Mirip ya, tapi simulasikan itu untuk menemukan kondisi yang sesungguhnya itu seperti apa.
Ya, kira-kira terutama dia saya katakan kalau misalkan tempatnya panas ya kita harus datang ke tempat yang panas tersebut supaya kita benar-benar bisa merasakan seperti apa. Jadi kalau misalkan ini kursi customer service di sini, kursi customer di sini ya seolah-olah di situ biar kita bisa merasakan, ya ternyata ini dengan beres ya nggak terdeteksi di gambar apa itu AC-nya nyorot ke sini semuanya gitu kan ya. Nah, kenapa dia nggak mau lama-lama? Contohnya begitu, itu contoh aja. Ya, jadi simulasikan sealami mungkin. Ya, nah, itu termasuk ada namanya sebagai calon konsumen yang awam, apa saja yang akan mereka tanyakan secara spontan. Ya, ini belajar untuk duduk di posisinya mereka. Oke, nggak mudah. Apalagi kalau kita tidak punya karyawan. Kalau kita punya karyawan, kita punya timnya lain, kita bisa minta mereka untuk mensimulasikan seolah-olah mereka adalah customer kita. Calon bidikan baru yang sesuai dengan target pasar yang dibidik. Ya. Kemudian minta pelanggan menuliskan setiap pertanyaan yang muncul. Oke, lanjut ya. Data pertanyaan bagaimana? Ya. Ini sebetulnya kalau aslinya di tempat sprint itu pakai how might we ya, bagaimana saya mungkin gitu ya. Jadi kayak enak banget ya katanya. Ya, bagaimana kita bisa ya, bagaimana kita bisa itu. Jadi kurang enak kan, jadi saya udah pakai bagaimana aja ya, supaya teman-teman tuh nggak terlalu pusing dengan istilah gitu. Yang penting paham. Contoh kalau dia nanti kan nggak boleh mengatakan kenapa, tapi apa yang menyebabkan, ya enggak? Karena supaya tidak subjektif. Nah, cuman sudah, yang penting teman-teman tahu artinya dulu. Kenapa itu maksudnya apa, tapi jangan subjektif sebisa mungkin. Itu aja, simpel ya. Data pertanyaan bagaimana? Arahkan atau filter pertanyaan bagaimana agar memisahkan yang objektif dengan yang subjektif. Kemudian salin setiap pertanyaan calon di kertas tempel. Ini nanti kita kasih contoh kasusnya ya. Tempel kertas pada bagian yang menimbulkan pertanyaan tersebut. Lanjut. Ya, voting pertanyaan ya. Ya, dari pertanyaan-pertanyaan tadi di vote ya, ada teknik votingnya. Nah, nanti pilih 2 sampai 5 pertanyaan yang memiliki skor tertinggi. Sisanya singkirkan. Ya, kemudian membuat solusi alternatif serupa dengan yang tadi ya. Teman-teman, yang pertama kali saya katakan dari hasil masukan yang terpilih perbaiki alur proses dan informasi yang diperlukan untuk menghasilkan user experience yang terbaik. Yang terakhir diuji di lapangan. Uji solusi di kondisi nyata, dapatkan feedback dan sempurnakan lagi. Oke, ini contoh ya customer journey di Yop Business tahun lalu nih ya, kita mencoba memperbaiki. Kita lihat data duluan kan, kembali lagi kalau di Yop Business insya Allah sudah ada datanya atau analitiknya. Nah, menentukan masalah yang akan diselesaikan. Kelihatan nggak terbaca? Baca ya. Masalah utama ini adalah rendahnya tingkat konversi iklan Facebook UB Pro. Ya, jadi ini ada datanya Januari sampai Agustus 2017. Lead-nya sekian, daftarnya sekian, yang gratis sekian, yang pro sekian. Ini maksudnya free sama pro ini yang sudah konversi ya. Lead-nya 18.241. Targetnya berapa persen? Targetnya waktu itu berapa persen? Ya, jadi dari 18.000 itu kok cuma 791, bahkan kalau bilang pro yang berbayar cuma 83. Ini kecil banget. Kurang dari 1%. Ya, kurang dari 1%. Oke. Nah, lanjut ya. Harusnya paling enggak itu kan 5%. Nah, itu target oke sampai 10%. Ya. Cuman orang bilang apa? Di online itu 1% udah bagus. Kalau menurut saya, kalau bidikannya tepat, harusnya bisa sampai 10%. Oke. Nah, kondisi sekarang, kondisi yang diinginkan, gitu kan? Kondisi sekarang 4,3% calon konsumen mendaftar setelah melihat halaman pro. Ini tapi nilai konversi sebesar 0,45%. Nah, kondisi yang diinginkan 8% nih. Ya. Kemudian nilai konversinya 1%. Masih kecil kan? Konversi 1% masuk akal. Oke, lanjut. Ini cuma naikkan 2 kali lipat doang. Nah, langkah-langkahnya menggambar alur proses. Digambar nih, mulai dari konsumen, kemudian membaca iklan di Facebook, terus masuk ke landing page, ya. Kemudian melihat dan membaca halaman di landing page, ya. Terus klik daftar. Oke. Masuk sini, registrasi akun personal, ya, kemudian memasukkan data toko online, memilih jasa kurir, memilih metode pembayaran, aktivasi email, membaca konfirmasi dan seterusnya, ya, oke, anggap seperti ini, oke, ya, jadi itu digambarkan. Jadi kalau di tempat customer journey, optimasi customer journey ini tidak seperti problem solving, bedanya di mana? Tidak ada point of cost-nya gitu.
Karena diperbaikinya diurutin satu persatu. Analoginya gampangnya gitu loh. Kita ini punya aliran darah ya. Ini kan di sini penyumbatan. Nah ini diurutin gini. Nah gitu loh. Ya, diurutin semuanya gitu ya. Jadi tidak cuma satu doang. Ini kan enggak, tapi nah ini badan-badan diurutin semuanya supaya lancar aliran darahnya. Jadi kalau di sprint seperti itu, ya tidak hanya di satu tempat. Makanya yang tadi kalau diterapkan di sini agak sedikit berbeda di sini nih, ya di yang tadi kan practical problem solving atau simply problem solving berbeda di sini, ya. Jadi kalau problem solving dia hanya satu tempat, fokus satu tempat. Makanya itulah yang dikatakan if the only tools you have is a hammer, you tend to see every problem as a nail, ya. Kalau ada yang punya satu alat saja adalah palu, semua masalah ada anggap sebagai paku, dipakai semuanya, padahal belum tentu tepat. Ya, kalau untuk customer journey, buat saya memperbaiki nilai konversi lebih bagus yang ini. Ya, bahkan mungkin design thinking belum tentu juga ya, yang karena ini yang lebih up to date. Ya, menurut saya. Oke, yang ketiga simulasikan, yang keempat daftar pertanyaan konsumen. Ya, contoh nih simulasi loh, mau lihat iklan. Ini yang iklan yang tahun lalu nih, ya iklan di Facebook, kemudian klik nih, ya masuk ke halaman landing page pro.ubis.com, ya ini maksudnya ini halaman 1, 2, 3, ya, dan seterusnya, ya. Nah kemudian registrasi akun personal. Nah di sini ada pertanyaan-pertanyaan, dicatat nih, ada pertanyaan bagaimana saat gagal agar tidak mengisi data dari awal. Ini juga sering terjadi di konsumen dan mereka curhat tentang hal itu ke CS. Nah ini catat ya, kata nih bagaimana konsumen tahu harus cek dahulu username agar dapat digunakan. Kemudian dan seterusnya ini ada pertanyaan bagaimana dengan urutan-urutan tersebut, memasukkan data toko online ya, kemudian memilih jasa kurir, apakah ini harus dipilih pada saat awal kan gitu ya? Ya. Makanya ada pertanyaan gini, seberapa penting pemilihan jasa kurir di awal? Bagaimana jika dilopati saja pada proses pendaftaran? Ngerti ya? Karena terlalu panjang nih kan? Orang mau daftar aja kayak gini. Iya kan? Iya kan? Terlalu panjang kan? Udah gitu, satu kali gagal, balik dari awal lagi. Dan yang nanti gagalnya di mana? Itu kejadian, ya. Oke ya, lanjut ya. Nah, ini bagaimana jika diisi saat pengaturan toko online kan? Email dan nomor HP toko kebanyakan sama dengan akun pribadi. Oke. Dan lanjut, termasuk memilih metode pembayaran, itu ditaruh di awal. Ini menjadi barrier pada saat konversi. Paham ya? Harusnya bagaimana cuma satu halaman kecil, sudah langsung konversi, transfer duluan. Sebisa mungkin begitu, transfer duluan, udah transfer mengisi data ya. Paham ya? Harusnya dimudahkan seperti itu. Nah ini dulu kejadian seperti gini nih, terus kita buat analisa waktu itu yang melakukan Venda, ya. Nah, terus kemudian aktivasi email, wah masih ada aktivasi lagi, konfirmasi lagi, waduh, repot ribet banget ya, benar kan? Lanjut ya. Nah inilah istilahnya setelah itu ada langkah nih ya, voting dan scoring pertanyaan. Nah ini kita lakukan bisa sendiri, kalau UKM kan sendiri kan, kalau tempat sprint itu nanti ada supervisornya, ada apanya gitu kan. Nah kita kalau di UKM sendiri aja kita lakukan ya, kita lakukan sendiri di voting seperti ini, yang X ini yang supervisornya, yang O itu mungkin bawahannya ya. Jadi setelah supervisor itu berbeda suara dikalikan 2, kalau O dikalikan 1, istilahnya begitu aja. Nanti scoringnya paling tinggi yang mana? Oke, paling tinggi jelas kelihatan ya. Ini tinggi, X nya 2 ya, 1, 2 ya, 3, 4, 1, 2, 3. Kemungkinan yang paling banyak adalah ini, ya. Oke, nah itu kan skornya keluar. Baik, setelah itu, ya, kemudian membuat solusi alternatif, ya. Yang terbanyak yang mana, solusi alternatifnya seperti apa, ya. Terus habis itu diterapkan, ya. Ya, nah ini solusi alternatifnya dibuat seperti gini, tadinya seperti ini, jadikan seperti gini. Ya, yang prosesnya ini dihilangkan, jadi dibuat lebih ringkas. Sekarang mungkin lebih ringkas lagi ya, gitu ya. Hah? Masih sama. Tapi konversinya naik, ya 1% lebih kan? Sudah lebih.
3% naiknya, ya. Nah, jadi padahal ini kan 0,45%, ya. Nah, itu kan membuat solusi alternatif, ya. Oke, ini solusi alternatif 2. Jadi ada alternatif 1, alternatif 2, ya. Dibagi 2. Oke. Nah, terus ini presentasi data pro-nya, ya. Sudah mulai kenaikan, ya. Ada kenaikan. Oke, kira-kira seperti itu ya teman-teman ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, lebih gampang tuh dipraktekin. Ya, kalau kayak gini diteorikan doang percuma. Nanti kan ada slide-nya kan, Anda praktekkan di studi kajian tempat Anda yang dimappingkan. Itu lebih mudah. Oke, yang disebut namanya keuntungan pengetahuan, the curse of knowledge. Ini juga saya dapat pada saat kelas yang lebih tentang yang disebut namanya paper and listener ya. Perlu simulasi ya? Kalau saya jelaskan aja ya. Simple, ini aja. Kita pada saat mengajar itu, ya, atau mungkin baik itu mengajar juga iya, menyampaikan juga iya. Kita yang tahu, kita dalam kondisi tahu, itu susah untuk balik ke dalam kondisi tidak tahu. Paham nggak? Kita dalam kondisi tahu, kita susah balik ke dalam kondisi tidak tahu. Padahal orang yang kita ajak bicara bisa jadi adalah orang yang tidak tahu. Paham nggak? Orang yang jual kopi, ngerti kopi, betul? Saking ngertinya kopi, dia juga ketakutan menjual. Kenapa? Dia anggap orang yang beli kopi tahu kopi. Padahal yang beli kopi belum tahu kopi. Ini sering saya bilang, orang yang tahu, ya dia berpikir orang lain tahu, dia takut. Padahal orang lain nggak tahu. Paham ya? Nah, sama itu pada saat buatin slide buat Mas Ari gitu kan, ya itu saya tanya duluan sama siapa dunia, slide-nya Mas Ari berapa? 5. Wah, 5. Ada kabarnya? Nggak ada. Waduh. Nah, sudah, makanya kita kirim CD untuk diskusi sama Mas Arif dari jam 10 pagi sampai jam 1 malam untuk buat slide. Sampingnya ada si Abud tukang buatin slide. Udah, ngomong. Jadi Mas Arif cerita, ya, terus nanti buatin slide-nya, buatin slide-nya, kan begitu. Ya, jadi nggak mudah. Apalagi jadi pengusaha itu terus terang ngajar nggak mudah. Paham ya? Jadi pengusaha praktek nggak mudah. Satu, bagi waktu juga iya. Saya bagi waktunya itu ya repot banget, ngurusin ini, ngurusin itu. Ya masih kadang-kadang sesekali ya kan lihat, wah ini aku insya Allah paham kok tentang hal ini. Kepengen berbagi, cuman aduh waktuku nggak sampai. Ya kayak ke distract urusan itu, makanya udah harus mengosongkan agenda kalau pas mau ETFM gini. Tapi ya alhamdulillah saya juga dapat banyak pembelajaran pada saat membuat materi TFM, gitu ya. Jadi yang nggak mudah itu situ. Saya seringkali menyingkirkan semua literatur atau buku-buku pada saat saya buat materi. Terutama pada saat saya nulis buku, saya singkirkan buku yang lain. Kenapa? Karena itu bisa mendistract gitu loh otak saya, dan kemudian nanti saya terpola oleh tulisan-tulisan yang lain. Paham ya? Jadi saya lebih cenderung saya mengosongkan semuanya. Ya, saya kosongin semuanya, ya, biar saya bisa mengikuti polanya teman-teman yang belajar itu seperti apa. Ya. Oke? Sudah? Baik. Nah, itu end of slide. Nah, jadi ini intinya dari sini ya. Ya. Simple can be harder than complex. You have to work hard to get your thinking clean to make it simple. Steve Jobs. Jadi, oke, baik ya. Tapi pesan saya satu aja, jangan jadi orang perfeksionis, tersiksa.